Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Amrul Ali dengan NIM 24090114 dari kelas 3D DB4 Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat karakter, menganimasikannya, dan membuat typeset di aplikasi Krita. Pertama, kita masuk saja ke aplikasi Krita. Lalu untuk membuat yang baru, untuk membuat gambar yang baru, kita klik saja new image. Nah, di sini untuk width dan height-nya kita atur ke 512. Ini opsional, terserah kalian. Kalau saya itu 512. Untuk resolusinya tetap 300, lalu selebihnya biarkan saja secara default. Lalu kita ketik create. Nah, untuk membuat karakter di sini pastikan kita itu menggambar di paint layer ya. Paint layer pertama kita buat untuk sketsa. Nah, kita gunakan yang brush yang default aja. Lalu untuk untuk pertama kita membuat sketsa. Nah, ini untuk tools-toolsnya, yaitu ini ada untuk memilih objek, lalu ada brush, dan untuk menambahkan teks. Ini membuat lingkaran, kotak. Nah, untuk membuat sketsa yang kita perlukan hanyalah sebuah brush saja, brush biasa. Nah, untuk ketebalannya kita kecilkan saja karena ini hanyalah sebuah sketsa. Kita bikin di 5. Lalu untuk karakter yang akan saya buat yaitu labu aja ya, labu. Nah, untuk labu yang pertama kita akan membuat seperti ini. Untuk warna kita ubah karena sketsa kita warna hitam. Lalu untuk opacity kita turunkan saja. Nah, setelah itu baru kita membuat sketsa karakternya. Kalau belum bagus karena ini baru sebuah sketsa. Ini untuk sketsa badannya. Nanti kita akan tirukan dan mempercantiknya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah karakter. Nanti saya akan jelaskan saja. Setelah membuat sketsa seperti ini, nah ini adalah sebuah sketsa. Untuk membuat labu ya, ini baru sketsa, hanya untuk dasar saja. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu kalian menambahkan layer, yaitu add paint layer untuk membuat gambar yang asli, yang lebih solid dan yang lebih rapi. Nah, nanti kita pertebal saja, kita tinggal mengikuti sketsa ini dan mempercantiknya. Nah, untuk saya contohkan yaitu kita buat seperti ini. Lalu untuk size-nya kita buat di seperti ini, masih kebesaran. Nah, karena
karena tadi opacity-nya itu kecil ya, jadinya bakalan kalah tuh seperti itu. Kita main di opacity aja untuk besarnya tadi. Lalu yang selanjutnya kita memakai tool option. Nah, untuk brushnya kita ganti ke stabilizer supaya lebih rapi ya, seperti ini. Nah, gunanya stabilizer ini supaya tangan kita itu tidak getar dan menghasilkan garis yang lebih rapi. Nah, setelah kita membuat outline untuk bagian badan ya, ini anggap saja badan dan kepala ya, lalu kita ubah namanya. Jangan lupa kita ubah ke terserah, ini untuk nanti kan akan dikelompokkan supaya tidak bingung saja. Nanti kita buat badan seperti ini saja ya. Nah, sudah, kita enter saja. Nah, lanjut untuk membuat yang selanjutnya, yaitu seperti contoh kaki ya. Kita tambahkan lagi seperti paint layer, lalu kita langsung kasih nama saja kaki. Tapi karena kakinya ada dua dan nanti kita akan animasikan, maka kakinya kita pisahkan saja ya. Nah, contoh kaki kiri. Nah, seperti ini. Lalu pastikan kita mencentangnya itu pada bagian kaki kiri ya. Nah, untuk kaki kiri yaitu kaki sebelah sini, kita dari sudut pandang kita saja di sini. Nah, karena ini sudah dicek ya di kaki kiri, maka ini otomatis akan menggambar di layer yang bernama kaki kiri. Nah, kita kamera aja. Nah, di sini kalian bebas ya mau membuat seperti apa. Nah, kalau sudah, kita matikan dulu si badan supaya kita akan tidak mengikuti dari badannya, supaya dianimasikan nanti kita tidak patah-patah. Nah, setelah selesai membuat kaki, kira-kira seperti ini saja. Nanti tergantung kreativitas kalian sendiri. Yang kedua, kita membuat kaki kanan. Nah, kalau sudah, lalu kita buat saja dulu kakinya. Sudah seperti ini. Nah, awalnya jadi seperti ini ya. Lanjut ke tangan kanan, tangan kiri, dan senjata. Seperti biasa, kita tambahkan pen layer dan mulai menggambar, kasih nama dan mulai menggambar. Setelah selesai membuat sketsa,
Lanjut untuk bagian pewarnaan ya. Untuk bagian pewarnaan kalian tinggal tambahkan saja pen layer seperti biasa, lalu kita bikin untuk, karena kita akan mewarnai badan terlebih dahulu, maka badan seperti ini saja. Nah, untuk yang lainnya seperti tangan kiri dan lain-lain kita matikan saja dulu reviewnya. Nah, selanjutnya kita senjata. Nah, untuk reviewnya seperti ini ya. Lalu kita buat untuk warna, kita menyesuaikan warna labu yaitu orange. Nah, seperti ini. Lebih cepat saja kita pakai tools ya. Untuk toolsnya itu kita pakai yang ini, similar color selection tool. Nah, kita klik saja bagian sini. Sorry, yang pertama kita ke badan dulu, kita centang, lalu untuk similarnya kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita ke badan, lalu kita fill color ya. Di sini warnanya sudah saya atur dan nah, kalau sudah seperti ini, kita untuk menghilangkan titik-titiknya kita hanya perlu mengklik Ctrl Shift A. Namun bentar saya akan membuat warna untuk kepalanya juga. Kita pakai warna hijau gelap, lalu oke. Untuk bagian mata kita bikin warna seperti Jack O'Lantern umumnya ya. Namun karena saya akan membuatnya lebih gelap, maka saya akan memakai warna merah. Merahnya agak gelap. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita klik, isikan saja, isi dan isi. Oke. Kalau sudah, kalau sekiranya karena sudah memenuhi isi, lalu kita akan merapikannya. Lalu untuk menghilangkan titik-titik yang seperti smooth ini, kita tinggal klik Ctrl Shift A. Nah, sudah selesai seperti ini. Lalu untuk detailing itu bebas, terserah kalian, dan untuk bagian-bagian lain juga dibuat seperti itu. Nah, kalau untuk pewarnaan sudah selesai, nah ini untuk membuat bayangannya kalian tinggal memakai warna tadi, memakai warna dasar, lalu tinggal digelapkan saja, dibuat lebih gelap ya, seperti ini. Nah, setelah selesai pewarnaan, kita tinggal membuat merge ya. Untuk dikelompokkan. Yang pertama kita akan membuat nah, untuk yang selanjutnya setelah selesai mewarnai, di sini kita akan merge untuk mengelompokkan. Yang pertama kita checklist dulu untuk bagian-bagian yang akan kita merge. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di kaki kanan saja supaya durasi tidak terlalu lama ya. Nah, di sini kita klik saja, klik kanan, lalu kita merge with layer below. Nah, ketika sudah, maka ini akan jadi satu file saja. Kenapa kita buat satu file? Karena kita kan tadi membuat
line dan warna itu berbeda layer ya, supaya lebih rapi. Nah, ini supaya nanti ketika dikelompokkan itu, ketika dianimasikan itu tidak membuat susah ya, karena sudah jadi satu kelompok. Nah, lakukan ke semua, ke senjata, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, badan, dan lain-lain bagian tubuh apa saja yang ada pada kalian. Nah, untuk sebelumnya ya saya lupa karena pada penggambaran ini saya tidak memakainya. Di sini ada tools yang membuat kita untuk mirroring ya. Untuk mirroring maksudnya seperti ini. Ketika kita menggambar bagian sini, bagian kiri, maka bagian kanan akan ikut tergambar seperti itu. Lalu ada juga untuk bagian ini, untuk yang horizontal. Di sini juga ada. Nah, kan barangkali karakter kalian itu memerlukan kesimetrisan, kalian bisa memakai tools ini. Karena saya labu labu itu tidak memiliki simetrisan, tidak membutuhkan, ya saya tidak memakai yang ini. Nah, kalau sudah di merge semua ini kan, tangan, badan, kaki kiri, kaki kanan, senjata dan tangan kiri, lalu kita tinggal menganimasikannya saja. Nah, untuk menganimasikannya kita pergi ke bagian sini, ke window, lalu kita ke workspace. Nah, di workspace ini kita ada animation, dan ya saya sudah membuat animasinya. Caranya yaitu di sini, karena saya akan membuat idle ya, ketika si karakter tidak bergerak. Nah, untuk caranya yaitu yang pertama, tinggal kalian klik saja mana bagian tubuh yang mau digerakkan. Seperti ini contoh badan ya. Nah, di sini badan. Lalu untuk pertama-tama kita nyalakan ini dulu. Nah, ini gunanya untuk mendeteksi gerakannya itu mau kemana badannya. Nah, untuk layer 3, untuk layer 0, layer ke 0 itu standar saja gambar kalian. Lalu yang ketiga ini rada naik sedikit ke atas ya. Lalu yang ke-6 juga dinaikkan saja. Caranya yaitu kita tinggal pilih tools yang ini, yang kotak ini, atau bisa saja pakai yang ini ya. Kita tinggal gini lalu, nah seperti ini ya. Caranya tinggal geser-geser saja setiap layer. Nah, untuk menambahkan layernya kita contohkan di sini pada pada layer ke 1. Setelah 0 kita pertama tambahkan add duplicate frame ya, seperti ini. Lalu kita tinggal gerakan, contoh ini sedikit ya. Nah, semakin banyak ini makin smooth ya, maka akan terlihat smooth, tidak patah-patah begitu. Nah, lakukan pada semuanya, itu terserah kalian, tergantung kreativitas. Nah, karena ini adalah idle, yaitu ketika karakter diam. Nah, untuk dianimasikannya ketika sudah, nanti kalian tinggal ini naik, terus ini turun, terus tengah, naik lagi, lalu tengah, lalu turun, seperti itu saja. Nah, untuk pengaplikasiannya itu seperti ini. Nah, karakter akan terlihat seperti sedang bernafas ya. Nah, lakukan juga untuk selanjutnya, yaitu membuat animasi untuk run, attack, dan jump. Nah, itu saja dasar-dasarnya, tergantung kreativitas kalian. Selesai membuat animasi, kita akan membuat tilesetnya. Nah, di sini saya akan contohkan untuk membuat batu ya. Ini sesuai imajinasi saya sendiri. Nanti kalian bisa aplikasikan ke tanah, rumput, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu. Kita tambahkan dulu yang namanya vector layer ya. Nah, setelah itu kita pergi ke setting, lalu kita ke Docker. Nah, kita aktifkan grid and guides-nya yang ini ya. Nah, setelah itu kita atur saja gridnya, yaitu 40. Nah, lalu kita show grid. Nah, setelah seperti ini kita buat ke 40 atau 50. Nah, kita bikin ke 50 saja ya. Nah, setelah itu kita
pilih warnanya di sini. Nah, di sini karena saya akan membuat batu, kita bikinnya itu rada abu-abu. Abu-abunya rada cerah aja. Lalu kita pakai tools yang namanya yang seperti ini ya, freehand. Yang freehand pad tool ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin garis lurus saja terlebih dahulu ya. Kita bikin garis yang lurus seperti ini. Nah, ini akan otomatis menjadi garis lurus. Nah, lalu kita hanya tinggal klik bagian sini saja untuk membuat oh iya, sorry. Lalu yang selanjutnya kita memakai yang ini ya. Nah, kita tinggal klik bagian sini. Nah, kalau sudah diklik, lalu kita tinggal tarik seperti ini saja. Nah, untuk titik-titiknya kita juga sesuaikan ya. Kita taruh di tengah-tengah kotak. Sebelah kiri juga sama. Nah, untuk di sini kita juga sama atur. Nah, atau mungkin kalian mau bikin lebih bertekstur juga bisa. Nah, seperti contoh kita bikinnya, dikliknya itu bagian sini, lalu kita tinggal tarik saja seperti ini, lalu tinggal kita sesuaikan. Oke, kalau sudah ke tengah, nah kita klik juga, kita sesuaikan semuanya ya, sama ratakan saja supaya supaya rapih. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, lalu kita akan membuatnya untuk bisa berjejer ke atas seperti ini ya. Caranya yaitu kita tinggal copy layer. Nah, kalau sudah tinggal kita cetak V. Nah, lalu kita tinggal pilih yang ini, lalu tinggal kita pindahkan saja. Nah, kita pindahkan saja seperti ini ya. Nah, oke. Nah, pindahkan saja seperti ini. Nah, kalau sudah, nah ketika selesai membuat seperti ini, lalu kita lakukan merge ke semua garisnya seperti ini. Nah, ya sudah, lalu kita mergekan saja, kita klik kanan lalu merge with layer below. Nah, ketika sudah, lalu kita menuju ke pen layer. Nah, untuk menuju pen layer, lalu kita tinggal lakukan fill saja.
ke ini yang kayak tongkat penyihir. Nah, untuk seperti ini, ketika akan mengklik ke yang kayak penyihir ini, kita checklist dulu ke vektornya yang sudah di merge tadi, lalu baru kita ke pen layer. Nah, karena di sini warnanya itu makin ke atas bebas ya, kalian mau makin ke atas makin gelap atau gimana itu bebas, terserah kalian. Oh, kan salah. Kita checklist dulu ke vektornya, lalu kita pilih yang ini, lalu kita pilih fill, lalu kita klik pen layernya. Nah, ketika sudah, tinggal kita isikan. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Lalu ulangi lagi seperti tadi. Ini hanya untuk mempercepat saja. Nah, kita tinggal klik saja seperti ini. Sudah. Oh, sorry, di pen layernya tinggal klik saja. Nah, untuk layer yang atas itu, untuk sebelah sini kita samakan saja ke yang ini ya, supaya nanti, nah kalau sudah, ini warna yang ini ya. Oh. Kita samakan ke warna yang ini, lalu kita gunakan ke sini. Nah, kalau sudah selesai warnanya, silakan kalian bisa rapihkan dan kita pencet ini yang gambar seperti ini kayak kipas, lalu kita pastikan. Nah, pastikan untuk gambar-gambar di sininya tuh yang kayak gini tuh nyambung semua ya. Nah, ini ketika dibuat kecil tuh seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah kelihatan oke, lalu kita tinggal buat detailnya. Seperti kan foto itu ada detail-detailnya, kita pakainya tuh kita pakai brush saja ya. Nah, lalu kita besarkan karena kita akan membuat detail-detail batu seperti ini contohnya. Nah, karena warnanya belum kita ubah jadi nggak kelihatan ya, seperti ini contohnya. Kita perginya ke pen layer ya. Nah, kalau sudah selesai membuat detail batunya kira-kira seperti ini ya. Nah, lalu kita pakai ini saja. Nah, ini terlihat seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal save saja. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan menunjukkan hasil dari pembuatan animasinya. Di sini kita ada yang seperti yang tadi dibuat, yaitu lagu idol, apa namanya, file. Nah, kita ke window, lalu ke workspace, kita ke animation. Nah, ini untuk idolnya. Nah, yang selanjutnya yaitu sudah saya buat, yaitu ada idol jump untuk animasi ketika loncat. Nah, seperti ini untuk animasi ketika loncatnya.
Oke, di sini saya isikan semua frame supaya terlihat lebih smooth. Lalu ada lalaburan, ini untuk animasi ketika berjalan atau berlari. Nah, lalu ada attack-nya ya. Nah, ini untuk attack-nya. Nah, seperti itu. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.